Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, kembali lagi kepada rutinitas kita di dalam tayangan channel YouTube MZT Malang Raya, pembahasan tentang fikih munakahat, yang mana saat kemarin kami menampilkan salah satu video dalam pembahasan fikih munakahat dengan judul persyaratan istri berhak mendapatkan nafkah. Dari video tersebut, dari tayangan itu muncul salah satu pertanyaan dari kolom komentar yang ada pada kolom komentar, yang mana pertanyaan ini juga kami rasa cukup penting untuk dibahas dan diketahui bersama, mengingat peristiwa yang ditanyakan ini memang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun sebelum kami memberikan respon dari pertanyaan tersebut, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya senantiasa diberikan hidayah dan juga pertolongan dari Allah Ta'ala kepada kami, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari respon dari MZT Malang Raya ini betul-betul memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, dan kami senantiasa diposisikan, ditempatkan oleh Allah dalam posisi yang benar sesuai dengan jalur syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti dawuh-dawuh, perkataan-perkataan, keterangan-keterangan para ulama-ulama terdahulu yang beliau-beliau sudah terbukti mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang muncul dari tayangan video tersebut dengan judul persyaratan istri berhak mendapatkan nafkah, yaitu pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, menarik sekali pembahasan ini. Mohon maaf, saya izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kasusnya terbalik dan ini benar-benar terjadi, yaitu setelah memiliki anak satu, suami tidak mau memberi nafkah batin kepada istri. Beliau memberi nafkah lahir dengan harta melimpah, tapi tidak mau memberi nafkah batin. Tidak juga memberikan alasan sebabnya. Sampai bertahun-tahun istri juga tidak berani berbuat apa-apa. Mohon dibahas juga karena ini real terjadi. Jadi fokus dari pertanyaan ini adalah ketika ada seorang suami yang dia itu tidak, atau mungkin enggan menggauli istrinya dengan hubungan badan, dengan perbuatan watak, yang mana perbuatan watak ini sudah pernah terjadi sebelumnya hingga kemudian memiliki satu orang anak. Namun setelah satu orang anak ini terlahir, si suami enggan untuk menggauli si istri. Bahkan peristiwa ini terjadi bertahun-tahun. Sebelum menjawab kepada hukum tentang peristiwa tersebut atau perilaku dari si suami seperti itu, perlu diketahui terlebih dahulu. Kalau misalkan si suami itu tidak mau menggauli istrinya dengan pengucapan sumpah, jadi si suami itu bersumpah menggunakan nama Allah atau menggunakan sifat-sifatnya Allah bahwa dia tidak akan menggauli istrinya lagi, yang mana isi dari sumpah tersebut melebihi dari peristiwa yang terjadi itu melebihi 4 bulan. Ini kalau ada sumpahnya. maka peristiwa itu dianggap sebagai perbuatan ila.
Dan seperti apa hukum-hukum ilak pernah kita bahas pada beberapa video-video yang sebelumnya. Namun kemudian, kalau seandainya keengganan suami itu tanpa diiringi dengan sumpah, artinya si suami itu tidak melontarkan sumpah menggunakan asma Allah, tidak melontarkan sumpah menggunakan sifat-sifatnya Allah, hanya saja dia terang-terangan mengatakan, saya tidak mau menggauli dirimu, saya tidak mau melakukan hubungan badan dengan kamu, saya tidak mau melakukan watak dengan kamu. Misalkan seperti itu, suaminya benar-benar menyatakan seperti ini, maka perbuatan yang seperti ini mirip dengan perbuatan ila. Nah, nanti ketika ini mirip dengan perbuatan ila, itu kira-kira konsekuensinya seperti apa? Nah, dari peristiwa yang seperti ini, kami tentunya juga tidak tahu peristiwa yang sebenarnya apakah si suami itu betul-betul bersumpah atau tidak. Ya, kalau sumpah berarti itu ila, dan konsekuensinya, hukum-hukumnya telah kami bahas pada beberapa video yang sebelum-sebelumnya. Namun kalau kemudian seandainya saja si suami itu ternyata tidak bersumpah, dia tidak menggunakan kata-kata billahi, wallahi, tallahi, tidak menggunakan kata-kata seperti ini, hanya saja dia melontarkan tidak mau untuk berhubungan badan dengan si istri, maka sebuah keterangan yang disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Jamal terhadap kitab Fathul Wahhab, di situ Syekh Jamal menyebutkan qauluhum, dawuhnya para ulama. Di antara dawuhnya para ulama adalah al-wat'u haqquz zauji, hubungan badan ya secara hukum pada dasarnya adalah haknya si suami. Jadi peristiwa atau tindakan hubungan badan itu pada dasarnya adalah haknya si suami, bukan masuk kategori haknya istri, tapi masuk dalam kategori haknya suami. Falahu, karena hubungan badan itu merupakan haknya suami, maka suami boleh. Falahu, maka suami boleh apa? Tarkuhu abadan. Si suami itu boleh untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya abadan, walaupun itu dalam durasi waktu yang sangat lama sekali. Yaitu secara hukum mendasar seperti ini. Wala isma alaihi, dan si suami juga tidak berdosa ketika mengambil tindakan seperti itu. Nah, ini hukum dasarnya seperti ini. Bahkan lebih ekstrim daripada itu, ya. Wala khiyarolaha bidzalika. Kenapa? Dan bahkan si istri itu juga tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan khiyar. Khiyar ini pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Artinya si istri itu boleh mengajukan faskhun nikah atau tidak ketika suaminya ini tidak melakukan tindakan hubungan badan dengan si istri. Istri tidak memiliki kesempatan untuk berkhiyar, memilih apakah rumah tangga ini lanjut atau tidak lanjut. Itu sampai seperti itu. Alasannya li'annaha mutawaqqi'atun lil wat'i, karena si istri itu dalam kacamata hukum, ya sekali lagi ini dalam kacamata hukum, si istri itu sebenarnya adalah tempat untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya si suami. Dalam kacamata syariat hukum seperti itu. Nah, dari yang seperti ini, dari hukum yang seperti ini, kita sedikit tergambar betapa kemudian seakan-akan haknya istri atau kebutuhan biologisnya istri itu ditinggalkan begitu saja, lalu yang diunggulkan hanya kebutuhan biologisnya pihak suami. Kebutuhan biologisnya istri seakan-akan tidak dianggap sama sekali, ditiadakan begitu saja. Namun, kalau kita muncul kesimpulan seperti itu, sebenarnya ini juga tidak benar. Kenapa demikian? Karena kebutuhan biologis istri itu sebenarnya sudah pernah terpenuhi, yaitu ketika sebelum-sebelumnya si suami pernah melakukan hubungan badan dengan si istri. Artinya berarti kebutuhan biologisnya si istri itu sudah pernah dilaksanakan oleh si suami, walaupun itu hanya satu kali setelah melakukan akdun nikah. Dari situlah kemudian adanya izin dari pihak syariat, suami boleh menikah lebih dari satu
sedangkan si istri tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Nah, ini secara teks hukum seperti itu. Namun kemudian yang perlu diingat lagi sebelum kita supaya lebih paham lagi dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayat memberikan keterangan. Allah Ta'ala menyampaikan sebuah firman yang bunyinya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah. Seorang istri itu memiliki hak yang sama seperti hak yang ada pada suami. Ketika suami itu memiliki hak untuk melakukan hubungan badan, untuk melakukan wate dengan istrinya, maka sebenarnya istri juga memiliki hak untuk melakukan hubungan badan dan melakukan wate dengan suaminya. Walirrijali alaihinna darajah. Namun kemudian hak-haknya suami itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan haknya si istri. Taruhlah kalau kita seandainya fokus dengan masalah hubungan badan, karena memang pertanyaannya tadi itu tentang masalah hubungan badan, nafkah batin. Hak nafkah batin dari pihak suami itu prosentasenya lebih banyak dibandingkan dengan hak nafkah batin yang ada pada si istri. Ini secara teks seperti itu. Bahkan di dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau sampai menandaskan wal aula ibqa'ul ayati 'alal umumi wa in kana sadruha yu'ayyidu hadzal qawla. Dan yang jauh lebih bagus, kata beliau, ya, kita membiarkan makna umum dari ayat tersebut, walaupun memang ayat ini sebenarnya membahas tentang masalah peristiwa suami istri ketika telah melakukan rujuk setelah mereka berdua melakukan cerai. Ayat tadi itu, ya walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah. Ayat ini memang sedang membahas tentang masalah suami istri yang baru saja melakukan rujuk. Memang ayatnya konteksnya seperti itu. Namun beliau Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan wal aula ibqa'ul ayati 'alal umum. Yang jauh lebih bagus adalah membiarkan makna ayat itu sesuai dengan keumumannya tanpa melihat konteks tentang pasca rujuknya, bukan, tapi membiarkan ayat ini secara umum. Artinya berarti ayat ini berlaku apakah itu sebelum terjadinya talak atau setelah terjadinya rujuk. Tanpa membedakan konteks-konteks seperti ini, intinya berarti suami istri memiliki hak yang sama, hanya saja nanti suami itu diberikan persentase hak lebih banyak dibandingkan si istri. Nah, dari apa yang beliau sampaikan seperti ini, ditambah lagi kemudian keterangan di halaman berikutnya, ketika beliau memberikan syarah, penjelasan lanjutan dari ayat Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Beliau itu menukil sebuah keterangan para ulama-ulama sebelumnya, yaitu yang dimaksud dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf huwa an yatasonna'a laha kama tatasonna'u lahu. Hendaknya si suami itu berbuat kepada istri, ya, dengan satu tindakan yang tindakan itu juga dilakukan oleh istri kepada suami. Apa yang dilakukan oleh istri kepada suami itu hendaknya juga dilakukan oleh suami kepada istri. Sehingga dari pernyataan yang seperti ini, kalau kita kembali kepada pertanyaan yang telah masuk dari akun YouTube kami, ya, si suami yang lebih bagus adalah berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh si istri. Kalau memang istrinya itu membuka pintu selebar-lebarnya kepada si suami supaya melakukan hubungan badan, supaya melakukan istimta, maka hendaknya suami pun juga membuka pintu agar supaya istrinya bisa melakukan istimta kepada si suami. Mengingat dari kedua belah pihak, apakah itu laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki kebutuhan biologis. Terlebih lagi, kita hidup di masa-masa yang seperti sekarang ini. Di masa-masa yang fitnah itu jauh lebih sering berkembang, lebih sering muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Sebagaimana juga yang pernah kita bahas pada beberapa video-video sebelumnya, maksud dari fitnah itu sendiri
artinya seorang muslim itu terkena fitnah adalah ketika muncul dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam benaknya untuk melakukan muqaddimatuz zina awil jima. Dia muncul keinginan untuk melakukan muqaddimahnya zina atau bahkan melakukan jima itu sendiri. Ketika muncul dalam hati seseorang, pikiran seseorang, benak seseorang, keinginan-keinginan ke arah itu berarti tandanya pikiran dia atau hati dia sudah terkena fitnah. Dari mana fitnah ini muncul? Kita bisa melihat di sekeliling kita. Bagaimana tayangan-tayangan yang muncul di televisi, bagaimana tayangan-tayangan yang muncul dari media sosial, bagaimana tayangan-tayangan yang muncul dari HP itu sendiri, bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di sekeliling kita semuanya, terutama ketika interaksi antara lawan jenis tanpa memandang apakah mereka itu masih memiliki hubungan mahram atau tidak memiliki hubungan mahram. Bagaimana kemudian di daerah kita ini pertemuan antara laki perempuan, mahram ataupun bukan mahram, itu sangat mudah sekali, baik itu dari sisi penglihatan, dari sisi bercakap-cakap, baik itu dari sisi bergurau atau apa saja. Di tempat kita ini, di daerah kita ini sangat mungkin sekali, sangat mudah sekali. Sehingga kemudian ketika ada seorang suami atau bahkan ada seorang istri yang dia itu dalam jangka waktu yang sangat lama sekali tidak mendapatkan nafkah batin yang seperti ini dari orang yang halal memang, lalu kemudian dia bertemu atau bahkan melihat atau bahkan bercakap-cakap dengan orang lain yang sebenarnya bukan mahramnya. Dia merasa bahwa dari situ muncul ketertarikan, namun dia untuk melakukan hal yang lebih itu takut kepada Allah, dia butuh mendapatkannya dari pihak orang-orang yang halal. Maka hendaknya mereka orang-orang yang halal ini bisa memberikan haknya masing-masing. Sehingga kesimpulan dari jawaban atau respon yang kami munculkan dari pertanyaan tersebut, walaupun secara teks hukum memang hubungan badan itu merupakan haknya suami, namun dari kacamata konteks yang ada pada daerah kita saat ini, terutama yang ada di Kota Malang atau sekitarnya bahkan, ya, peristiwa yang terjadi itu bagaimana sekarang orang laki-laki dengan perempuan sangat mudah menjalin interaksi melalui pandangan, melalui pembicaraan, melalui duduk, melalui sentuhan dan seterusnya tanpa ada sekat yang jelas, sekat yang tegas apakah mereka ini mahram atau bukan mahram. Sehingga dari situ penting bagi masing-masing pihak, baik itu suami maupun istri, supaya mereka berdua ini saling terbuka, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jangan sampai dengan adanya rumah tangga itu justru malah membuka pintu kezaliman, pintu kemaksiatan dan lain sebagainya. Karena memang tujuan disyariatkannya pernikahan ini adalah supaya masing-masing suami istri bisa menjaga diri, menjaga agamanya masing-masing, supaya mereka berdua tidak lagi terjerumus pada peristiwa-peristiwa perzinaan yang tentunya itu diharamkan oleh Allah Ta'ala, tidak mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Kita berharap dengan adanya rumah tangga suami istri ini, masing-masing bisa menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Si suami menjadi sosok figur suami yang diridhoi oleh Allah, dan si istri pun juga mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi kemudian ada salah satu riwayat, suatu ketika di masa-masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau satu malam berkeliling di rumah masyarakatnya. Ketika beliau berkeliling, kemudian dari tengah jalan di tengah malam itu, beliau mendengar suatu lantunan syair dari seorang perempuan yang ada di dalam rumah, yang mana isi syair itu, substansi dari syair yang dilantunkan oleh perempuan ini, si perempuan mengatakan, seandainya saja bukan karena rasa takut saya kepada Allah, maka pasti kasur ini sudah bergerak-gerak dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar seperti itu langsung terkaget. Beliau kemudian pulang ke tempatnya beliau, bertemu dengan beberapa ajudan-ajudan beliau dan bertanya, kira-kira rumah itu rumahnya siapa? Lalu beliau mendapatkan informasi bahwa rumah itu adalah milik suami istri yang kebetulan sekarang suaminya sedang ikut berperang. Istrinya ditinggal sendirian di rumah. Lalu si Sayyidina Umar bertanya lagi, sudah berapa lama suaminya ini pergi berperang meninggalkan si istri? Para ajudan beliau kemudian menjawab, sudah lebih dari 4 bulan.
sudah lebih dari 5 bulan, sudah lebih dari 6 bulan. Walhasil dalam durasi waktu yang sangat lama sekali. Lalu kemudian Sayyidina Umar ini pulang, menemui putri beliau dan bertanya, kira-kira seorang perempuan yang normal itu maksimalnya mampu menahan diri sampai berapa lama? Putri beliau kemudian menjawab bahwa maksimalnya perempuan normal itu mampu menahan dirinya sampai batas waktu 4 bulan. Sejak saat itulah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memberikan peraturan bahwa para laki-laki yang memiliki istri dan dia itu kemudian suami ini ikut berperang, maka setiap 4 bulan sekali atau sebelumnya kalau bisa terjadi pergantian tentara, supaya tentara yang sudah berangkat ini pulang dan digantikan dengan tentara yang lain. Supaya apa? Supaya dengan dia itu berangkat jihad, jangan sampai di rumahnya ini terjadi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah kemudian peraturan dari para tentara itu berubah. Yang awal mulanya secara mutlak tidak ada batasan waktu, namun karena peristiwa pada malam hari itu, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan batasan waktu. Setiap tentara hanya boleh mengikuti perang di medan peperangan maksimal 4 bulan saja. Kenapa? Karena dia memiliki istri di rumah, dan jangan sampai istrinya di rumah ini melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah hanya karena suaminya berangkat berjihad, hanya karena suaminya berangkat berperang. Ini padahal konteksnya masalah jihad yang betul-betul untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepentingan pribadi. Bagaimana lagi kalau kemudian si suami itu pergi demi untuk kepentingan pribadi, atau bahkan bukan kepentingan pribadi, hanya untuk hal-hal yang dianggap sebagai safasih, sebagai hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Hanya gara-gara memenuhi kebutuhan yang seperti ini, lalu kemudian istrinya yang di rumah sampai bertahun-tahun tidak mendapatkan kebutuhan biologis. Ini merupakan salah satu tindakan yang sangat penting untuk dirubah, dan ironi sekali, sehingga kita semuanya sebagai suami ataupun istri penting untuk saling memahami bagaimana kebutuhan pasangan kita masing-masing. Inilah kiranya respon yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan respon ini bisa menjawab dan bisa memberikan kegambaran, dan barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Ta'ala, dan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin.